pohon Natal yang kita hias, Dombi. Iya, sudah ada bola-bola, slinger. Kalau Dombi pernah lihat macam-macam dekorasi pohon Natal apa aja, Dombi? Itu Dombi pernah lihat pohon Natal terbuat dari kado-kado dus bekas gitu loh. Jadi ramah lingkungan. Juga dari botol-botol air mineral bekas. Pernah juga Dombi lihat dari dahan-dahan kering yang disusun. Bagus juga. Atau Dombi pernah lihat ada yang pakai salju-salju dari Kalau kapal. Dombi sendiri paling suka hiasan Natal yang seperti apa? Dombi paling suka slinger warna-warni. Tapi paling suka Dombi itu lampu yang kerlap-kerlip karena mengingatkan Dombi akan bintang-bintang yang bersinar di langit. Lampu-lampu. Iya, lampu yang warna-warni ataupun yang satu warna tapi berkerlap-kerlip mengingatkan Dombi tak selamanya kita bisa menjadi terang buat orang lain, tapi cahayanya berguna. Nah, Dombi di dalam Alkitab dari Daniel pasal 12 ayat 3 ada satu ayat yang mengatakan begini. Orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan orang-orang yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Ayat ini merupakan ayat yang menjadi bagian dari kitab Daniel terakhir, yaitu pasal yang ke-12, di mana berisi mengenai nubuatan akhir zaman. Apa yang akan terjadi pada akhir zaman? Sekalipun kita tidak tahu kapan itu terjadi, namun ada tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan. Di dalam apa yang disampaikan di ayat Daniel ini, Alkitab berkata bahwa orang-orang bijaksana itu seperti cahaya, dan orang-orang yang menuntun orang lain berada dalam kebenaran seperti bintang-bintang yang ada di cakrawala. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang kita jalani bisa menjadi seperti kegelapan malam. Dan saat malam hari tak banyak hal yang bisa kita lihat, yang bisa kita kerjakan. Namun malam hari akan menjadi berbeda ketika ada cahaya yang datang. Entah itu pada zaman sekarang cahaya melalui lampu yang kita nyalakan, atau misalnya lampu dari jalanan yang menuntun kita untuk melakukan perjalanan kita, atau lampu dari layar device atau gadget yang kita nyalakan. Ada cahaya di sekitar kita. Begitulah juga ketika kita menghayati dan merenungkan kehidupan kita sebagai manusia yang mengalami banyak pengalaman-pengalaman hidup. Ada kalanya kegelapan bisa datang kepada kita. Dan saat kegelapan datang, kita tak bisa berbuat banyak hal. Kita bahkan mungkin ketakutan karena hal itu. Namun ketika ada cahaya sekecil apapun, cahaya yang muncul memberikan kepada kita sebuah keteduhan atau ketenangan. Begitu juga ketika kita menghayati bahwa Tuhan telah datang menjadi terang bagi kehidupan kita. Bukankah dengan demikian tidak ada kegelapan yang terlalu gelap dalam hidup kita bagi Tuhan? Tuhan bisa membuat semua kegelapan dalam hidup kita lenyap dan juga dikalahkan. Ibu bapak saudara-saudari, di dalam kegelapan yang kita alami sebagai manusia, maka Alkitab mengatakan kehadiran orang-orang bijaksana dan orang-orang yang menuntun orang lain dalam kebenaran adalah orang-orang yang seperti membawa cahaya dalam hidup ini. Maka merenungkan dan menghayati kembali lampu-lampu Natal yang kerlap-kelip di tahun ini, mungkin pohon Natal di rumah, di gereja,
atau di pertokoan, atau dimanapun kita melihat kelap-kelip lampu Natal, mari kita menghayati bahwa Tuhan mempercayakan kita untuk memancarkan kelip-kelapnya di dalam dunia ini. Ketika kita bisa menjadi orang-orang yang menuntun sesama menemukan kebenaran dalam kehidupan mereka. Ketika kehadiran kita bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi penghiburan. Ketika kehadiran kita bisa menguatkan iman sesama kita. Sebagai bintang-bintang atau cahaya kerap-kelip di pohon Natal, kita mungkin tak bisa selamanya bersinar. Tapi sejauh kita membiarkan Tuhan menjadi sumber kehidupan kita, maka kita akan bisa dan mampu untuk terus memancarkan terang Tuhan bagi sekitar. Apakah itu bagi teman dan sahabat kita yang sedang bergumul, bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang mengenal kita, atau bahkan bagi orang-orang yang tak mengenal kita. Jadilah cahaya sekalipun kerap-kelip, tapi seperti bintang yang menuntun sesama kita menemukan kebenaran. Tuhan memberkati kita. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, ketika kami melihat bahkan juga menyiapkan pohon Natal, mungkin di rumah kami atau di gereja, di berbagai tempat, biarlah kami juga mau menghayati bahwa Engkau mempercayakan kami menjadi bintang-bintang yang kerap-kelip, yang memancarkan cahaya yang menuntun orang-orang lain menemukan kebenaran dalam hidup mereka. Melalui apa yang kami katakan dan lakukan, biarlah orang lain memperoleh keteguhan iman mereka. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap umat-Mu yang berada dalam pergumulan, dalam keluarga, dalam studi, pekerjaan atau usaha, serta juga berbagai suasana atau rasa yang dimiliki menjelang Natal di tahun ini. Hadirlah Tuhan terus membawa terang-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi persiapan Natal di GKI Gading Indah, bahkan bagi gereja-gereja-Mu di seluruh dunia ini dalam situasi yang berbeda-beda menyambut Natal. Mereka yang mungkin berada dalam tekanan-tekanan dari lingkungan, atau mereka yang merayakan Natal di dalam situasi konflik atau peperangan, buat gereja-gereja-Mu yang mengalami berbagai kesulitan merayakan dan menyambut Natal tahun ini. Engkau kiranya terus membuat kami dapat bahu-membahu menjalaninya. Kami berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami, biarlah kiranya Engkau terus menuntun kami untuk mencapai kehidupan Indonesia yang lebih baik dari waktu ke waktu ke depan. Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa juga untuk saudara-saudari kami yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka, baik mereka yang perawatan di rumah sakit, di rumah, maupun mereka yang menantikan perawatan dan pengobatan mereka. Jamahan-Mu ada bersama mereka. Kami membawa doa kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teruslah bersinar seperti bintang-bintang, seperti lampu-lampu Natal yang kerap-kelip membawa penerangan dan keteduhan bagi sekitar kita. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.